Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1, kelas 12 MIPA 5. dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 12 yang berupa mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Kita simak videonya. Check it out. Ternyata udah mulai ya teman-teman. Maaf ya. Halo Sobat 12 IPA 5, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Di sini Kak Rio akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 12, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Sebelumnya Kak Rio mau tanya nih, kalian pernah gak sih dengar cerita asal-usul suatu daerah atau peristiwa? Yap, cerita asal-usul suatu daerah atau peristiwa merupakan salah satu contoh dari teks cerita sejarah. Dan untuk memahami lebih lanjut, yuk kita bareng-bareng belajar mengenai teks cerita sejarah, terutama dalam mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Dan setelah mempelajari materi ini, kakak harapkan kita mampu mendata informasi penting dalam teks sejarah, menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah, dan membedakan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Oke, mari kita mulai dengan pengertian teks cerita sejarah itu sendiri. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Cerita sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun jika disajikan secara simbolisasi verbal, novel sejarah tergolong ke dalam teks deskriptif. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai bagian ini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Karyo, nama saya Raffi Ramdan. Saya mau nanya nih, cerita sejarah berdasarkan sifatnya tadi ada apa saja ya kak? Terima kasih ya Raffi atas pertanyaannya. Teks cerita sejarah berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teks sejarah bersifat naratif dan teks sejarah bersifat deskriptif. Cerita sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika disajikan secara simbolisasi verbal, cerita sejarah tergolong ke dalam teks deskriptif. Jelas? Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak sih kak. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kak Nazril. Stay tune. Halo teman-teman 12 MIPA 5. Gimana tadi belajar sama Karyonya? Seru kan? Kalau seru, yuk kita lanjut keseruannya dengan belajar mengenai jenis-jenis novel rekon bersama Kak Nazril. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu rekon pribadi. Rekon pribadi merupakan novel atau teks sejarah yang di dalamnya memuat kejadian di mana penulis novel tersebut terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, rekon imajinatif adalah novel sejarah yang di dalamnya memuat kisah faktual, hasil khayalan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, novel sejarah termasuk dalam rekon imajinatif. Karena teks cerita tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain, yang tidak muncul dalam fakta sejarah seperti kegemaran, emosi, dan keluarga. Oke, berdasarkan penjelasan barusan, ada yang ingin bertanya? Kak, saya izin bertanya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinaldo dari 12 IPA 5. Dan pertanyaan saya adalah, ciri-ciri novel rekon itu seperti apa sih, Kak? Oke Rio, bagus sekali pertanyaannya. Novel rekon tentu punya ciri-ciri, diantaranya yang pertama, dapat bersifat faktual dan imajinatif. Yang kedua, menceritakan peristiwa masa lalu. Yang ketiga, disusun secara kronologis. Sudah jelas ya mengenai ciri-ciri novel rekon? Sepertinya teman-teman sudah paham semua ya. Baik, kalau begitu kita bakal lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan sama Kak Damar. Selamat pagi Sobat IPA 5. Masih pada semangat nggak nih? Semangat dong. Kalau masih semangat, kita lanjut yuk membahas langkah mengidentifikasi cerita sejarah bersama Kak Damar. Dalam mengidentifikasi cerita sejarah, terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mendata informasi dalam teks sejarah. Nah, informasi yang termuat dalam teks sejarah biasanya terfokus pada fakta sejarah yang dijadikan latar belakang penulisan. Ada beberapa hal yang dapat diambil menjadi sebuah informasi, seperti tokoh-tokoh yang terlibat, peristiwa yang terjadi, dan latar, baik itu latar tempat, waktu, maupun suasana. Yang kedua, menentukan hal-hal menarik. Hal-hal menarik tersebut dapat berupa waktu tempat, tokoh dan penokohan, serta perkembangan karakter tokoh, baik itu bisa secara emosi pemikiran atau kelebihan tokoh. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks sejarah. Nah, dari struktur itulah ada loh informasi yang penting di dalamnya. Apa saja itu? Nah, jadi ada 6 struktur penting dalam teks sejarah. Yaitu yang pertama, pengenalan situasi cerita, atau bisa kita sebut exposition atau orientasi. Nah, apa sih itu ya orientasi? Nah, jadi orientasi dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Lalu yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Lalu yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Nah, jadi pada bagian ini itu terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Lalu yang keempat, puncak konflik atau turning point, atau bisa disebut juga komplikasi. Nah, jadi pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Jadi maksudnya itu bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Lalu yang kelima, penyelesaian atau evaluasi, atau bisa kita sebut juga sebagai resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada koda. Apa sih itu koda? Jadi koda ini yaitu bagian berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan, novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Untuk lebih memahami struktur teks novel sejarah, teman-teman bisa pelajari contoh analisis struktur novel sejarah Gajah Mada. Bergelut dalam tahta dan angkara yang ada di buku paket bahasa Indonesia halaman 44 sampai 48 yang teman-teman miliki. Masih semangat kan teman-teman? Penjelasan pada bagian ini cukup panjang dan kompleks ya, tapi Kak Damar yakin Sobat IPA 5 yang ada di sini adalah siswa-siswi yang cerdas, jadi pasti mudah dong untuk memahami penjelasan tadi. Betul bukan? Setelah ini kita masuk bagian akhir dalam pembelajaran hari ini,
yaitu membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah yang akan dijelaskan oleh, ayo tebak oleh siapa ayo? Yang akan dijelaskan oleh Kak Rofi. Hai guys, kelihatan pada bosen ya? Bosen nggak? Tenang, tenang. Seperti yang dikatakan Kak Daman, kita udah sampai materi terakhir nih. Yuk, semangat. Dikit lagi selesai kok. Oke. Untuk membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah, mari kita lihat di tabel berikut ini. Oke, ada 5 perbedaan dari teks sejarah maupun novel sejarah. Yang pertama, dari teks sejarah itu untuk menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Dan pada novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Dan nomor 2, dalam teks sejarah, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana suatu yang sebenarnya terjadi masa lampau, artinya tidak dapat ditambah atau direka. Dan pada novel sejarah, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Oke, untuk nomor 3, pada teks sejarah, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya direkonstruksi, paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi, kejadian di masa lampau. Dan pada novel sejarah, faktor perekasan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebetulan atau koherensi, dan sekali-sekali ada relevansi dengan situasi sejarah. Nomor 4, dari teks sejarah, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Dan pada novel sejarah, pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwa. Tidak diperlukan bukti, berkas, atau saksi. Dan yang terakhir, nomor 5, dalam teks sejarah, pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi, situasi hidup, dan masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dan yang terakhir, dalam novel sejarah, pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi, dan situasi hidup, dan masyarakat, kesemuanya adalah imajinasi. Halo teman-teman, gimana nih setelah dengar semua penjelasan tadi? Sulit gak sih? Semangat ya, kakak percaya kok teman-teman MIPA 5 pasti bisa pahamin materi itu semua. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan materi ini yaitu cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif, artinya novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang penulis. Serta langkah-langkah dalam menentukan informasi yaitu mendata informasi, menentukan hal menarik, serta mengidentifikasi struktur. Jadi, teman-teman pahami dan catat ya poin-poin pentingnya. Sekian pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa Sobat MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ngapain, bro?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Tenang. Seperti yang dikatakan Kak Damar, kita udah sampai Ya, tangannya